Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai perpindahan faktor produksi antar negara. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 6. Kelompok 6 terdiri dari Aldira Putri Yuwendita, Angela Ransajani, Asmarani Fairuz Zahira, dan saya sendiri Ratna Fajri Amelia. Terus apa sih perpindahan faktor produksi antar negara itu? Perpindahan faktor produksi antar negara adalah perpindahan faktor seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya manusia dari suatu negara ke negara yang lainnya. Faktor produksi akan pindah dari tempat yang harganya murah ke tempat yang harganya mahal, dan akhirnya harga faktor produksi itu nantinya akan cenderung sama di berbagai tempat. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi perpindahan faktor produksi antar negara. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat, karena lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada modal. Modal membantu negara membangun ekonomi. Modal dari luar negeri sering masuk untuk investasi seperti pembangunan pabrik atau infrastruktur. Yang kedua ada tenaga kerja atau sumber daya manusia. Tenaga kerja menentukan seberapa baik ekonomi suatu negara berjalan. Yang ketiga, teknologi. Dengan teknologi, negara bisa mengolah sumber daya alam secara efektif. Teknologi membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modal. Modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Modal relatif lebih mudah pindah dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh pendapatan dan harus didukung adanya kebijaksanaan pemerintah yang tidak melarang arus modal masuk dan keluar. Contoh dari kebijaksanaan pemerintah yang tidak melarang arus modal masuk dan keluar yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang kondusif dapat mendorong investasi asing dan menguntungkan ekonomi nasional. Lalu perpindahan modal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Investor atau pelaku ekonomi memindahkan modal mereka ke negara-negara yang memberikan potensi keuntungan lebih besar. Untuk negara penerima modal, adanya pinjaman luar negeri atau investasi dapat mendorong pertumbuhan. Dan modal asing sangat perlu jika negara belum bisa membuat barang modal itu sendiri atau jika dibuat sendiri harganya mahal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Asmarani Fairuz. Selanjutnya yaitu ada faktor tenaga kerja. Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Dalam proses produksi, tenaga kerja bertugas membuat dan mengombinasikan beberapa faktor produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Tenaga kerja menentukan seberapa baik ekonomi suatu negara berjalan. Perpindahan faktor produksi antar negara dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi, yaitu seperti yang pertama ada perhitungan pendapatan dengan memiliki harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada biaya. Untuk berpindah baik orang maupun barang tentu memerlukan biaya dan waktu. Terdapat pula biaya tidak langsung baik berupa ketidakenakan maupun proses penyesuaian dengan lingkungan sosial seperti budaya, bahasa, dan lain-lain. Namun, apabila menurut perhitungan manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya, migrasi akan terjadi. Efek dari migrasi adalah brain drain atau human capital flight. Human capital tidak dapat dipisahkan dari orang yang pindah. Negara yang ditinggalkan akan rugi, yang kedatangan akan untung. Lalu ada faktor teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penentu kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Hal ini karena dengan penguasaan teknologi yang baik maka akan memudahkan suatu negara dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut, sehingga dapat mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Contohnya yaitu seperti teknologi otomatisasi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, mendorong perusahaan mencari lokasi produksi dengan biaya yang lebih rendah, dan hal tersebut akan lebih menguntungkan suatu perpindahan faktor produksi. Oleh rekan saya yaitu Aldira Putri Yuwendita. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan faktor produksi. Yang pertama yaitu perbedaan sumber alam.
Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda, seperti mineral, tanah, dan iklim, sehingga hasil pengolahan alam yang dinikmati juga berbeda. Perbedaan ini mendorong negara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan melakukan perdagangan dengan negara lain yang memiliki sumber daya yang tidak dimiliki. Yang kedua, kondisi ekonomi yang berbeda. Kondisi ekonomi di setiap negara berbeda-beda dan dapat mempengaruhi kemampuan negara tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Perbedaan tersebut dapat mendorong perpindahan faktor produksi sehingga negara yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil dan peluang bisnis lebih besar akan menarik modal dan tenaga kerja dari negara lain dengan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, adanya motif keuntungan dalam perdagangan. Motif keuntungan dalam perdagangan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Para pelaku usaha seringkali mencari peluang untuk mendapat keuntungan lebih besar dengan memindahkan faktor produksi ke lokasi yang lebih menguntungkan, sehingga mereka dapat meningkatkan produksi serta ekspor barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada perbedaan faktor produksi. Selain faktor produksi alam, faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dapat berbeda-beda antar negara. Negara dengan tenaga kerja yang terampil dan teknologi yang canggih akan menjadi tujuan investasi bagi perusahaan multinasional. Perbedaan ini menyebabkan perpindahan faktor produksi untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Karena keterbatasan kemampuan suatu negara, baik kekayaan alam maupun yang lainnya, maka tidak semua barang yang dibutuhkan oleh suatu negara mampu untuk diproduksi sendiri. Oleh karena itu, mereka harus mengimpor barang tersebut dari negara lain yang memiliki kemampuan produksi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Persaingan antar pengusaha dan antar bangsa dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki pengusaha yang kuat dan kompetitif dapat meningkatkan produksi dan ekspor barang dan jasa untuk memenangkan persaingan. Untuk tetap kompetitif, para pelaku usaha perlu memindahkan faktor produksi ke negara lain yang menawarkan biaya lebih rendah atau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama yaitu ekonomi dunia akan memperoleh keuntungan dengan transfer faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Kemudian satu negara tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja dalam jumlah banyak dapat mendatangkan tenaga kerja dari negara lain atau mengimpor barang yang padat tenaga kerja. Dan terdapat asumsi-asumsi yang mendasari terjadinya perpindahan faktor-faktor produksi antar negara, seperti perbedaan sumber alam, perbedaan faktor produksi, kondisi ekonomi yang berbeda, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, adanya motif keuntungan dalam perdagangan, dan adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Kemudian berikut ini daftar sumber-sumber terkait materi yang kami presentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.